Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Ernest Tianingrum, SST, SE, MM, MA, MPDK, MKes, MTH, DCal, Demin. Hari ini saya berada di Puskesmas Mebung, di mana puskesmas ini adalah puskesmas yang bangunannya sangat bagus dan modern. Lokasinya di mana? Lokasi puskesmas ini ada di Kalabahi, di Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur. Saudaraku yang terkasih, saya mewakili IIK Strada Indonesia Kediri untuk mensupervisi, monitoring, evaluasi mahasiswa yang sedang praktek di sini. Baiklah saudara terkasih, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak KTU, Bapak Ardi. Nah, kita tentunya ingin tahu lebih banyak lagi tentang Puskesmas Mebung. Kita adakan tanya jawab sebentar ya. Baik Bapak Ardi, kita pagi ini baru bertemu, tapi luar biasa Bapak sangat ramah menyambut kami. Nah, saya ingin tahu gambaran yang ada di Puskesmas Mebung ini, program-program unggulannya yang bisa Bapak sampaikan agar didengar oleh teman-teman di seluruh kawasan Nusantara, khususnya oleh pemangku kebijakan di bidang kesehatan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan. Terima kasih atas perjumpaan ini. Perjumpaan ini sangat baik karena izin Tuhan maka kita bisa berjumpa dan mempercakapan program-program yang ada di Puskesmas Mebung. Menyangkut dengan program-program di Puskesmas Mebung saat ini yang sudah kami lakukan dan sedang kami lakukan, kemudian yang akan dilakukan itu ya, program-program yang basisnya adalah ada di pencegahan, promotif, dan yang terakhir itu adalah kuratif. Ya, tapi sekarang ini untuk Puskesmas Mebung ini lebih banyak itu di bidang pencegahan atau preventif. Di bidang preventif, ya. Itu yang kami lakukan karena semua pegawai yang ada di sini atau staf yang ada di sini itu setiap hari di lapangan karena program-program itu perlu kami implementasikan ke masyarakat via Posyandu, Pospindu, ya tempat-tempat UKBM yang sudah kami bentuk, termasuk juga bukan kami sendiri di puskesmas ini, tetapi ada jejaring kami. Jejaring lintas sektor. Lintas sektor. Ya semua komponen yang ada di sini kami libatkan, termasuk juga ada teman-teman kami yang ada standby di Poskesdes, Kolimdes, dan Pustu. Teman-teman nakes maksudnya? Ya, nakes. Oke. Ya. Jadi program kami ini subnya itu ada program itu kesehatan ibu dan anak, ya kesehatan lingkungan, gizi, kemudian ada lagi sekarang yang ada di booming, ya lagi program unggulan. Ya itu ya stunting ya. Stunting ya. Tapi baik. Juga ada PTM. Apa itu PTM Pak? Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Kalau stunting untuk semua puskesmas yang ada di NTT, ini rupanya menjadi program yang harus dilaksanakan tahun ini. Karena harapannya angka stunting akan menurun, generasi bangsa akan meningkat dalam waktu atau dalam jangka yang sangat panjang. Nah, saudaraku yang terkasih, kita baru mendengar ada program penyakit tidak menular seperti yang Bapak TU sampaikan. Kira-kira Bapak bisa ceritakan penyakit-penyakit apa dan bagaimana cara untuk menjalankan program itu? Ya, penyakit tidak menular itu di sini kami melakukan dengan kami membentuk wadahnya dulu atau sarana untuk kami berjumpa dengan sasaran daripada
PTM atau penyakit tidak menular. Nah, sasarannya itu kelompok usia 15 tahun di atas. Oke. Nah, dan sekarang ini di Puskesmas Mebung sudah ada 13 pos pembinaan terpadu untuk masalah PTM. Mengapa PTM ini sekarang ini kami di sini hampir tiap bulan, ya tiap bulan kami ada di situ. Yaitu ada 13, jadi hitung saja kalau di Puskesmas Mebung ini 13 kali kunjungan. Ya. Selain posyandu 28 kali. Jadi kalau misalnya posyandu 28 berarti 1 bulan penuh kita ada di lapangan. Ya, belum lagi kegiatan-kegiatan insiden lainnya yang sudah terprogram, terencana. Tapi kembali kepada PTM ini memang ya bagi saya juga rasanya seperti ini satu penyakit yang perlu kita lakukan pencegahan. Karena ya bahasa sederhananya ini penyakit kan kadang-kadang juga kita tidak pernah sakit berkepanjangan, dirawat atau dirawat inapkan, tiba-tiba bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Contohnya apa saja di sini? Contoh, misalnya ada pasien atau orang yang menderita hipertensi, ya, diabetes, ya, kemudian kanker, asam urat. Jadi masuk ke penyakit degeneratif ya, Pak ya. Ya. Oke. Jadi ini memang banyak kasus. Iya. Yang rentan dengan ini penyakit. Tapi ya sudah diprogramkan. Ya kami ke sana di lapangan melakukan pemeriksaan. Baik. Pemeriksaan langsung. Ada yang kami difasilitasi oleh pihak instansi lain atau gereja atau LSM. Iya. Jadi kami melakukan pemeriksaan langsung, misalnya yang sekarang pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol. Baik. Kemudian kami bersyukur karena pap smear mungkin ya, IVA. Ada juga. Kami bersyukur karena desa-desa membackup itu dengan menyediakan peralatannya. Petugasnya kami hadirkan. Kemudian mereka lakukan screening di sana. Baik, saudaraku yang terkasih, di sini kemarin saya juga bertemu dengan sekelompok ibu-ibu dan bapak-bapak lansia. Dan ada dari Rumah Sakit Kalabahi, RSUD Kalabahi, memberikan pemeriksaan dan panduan untuk berolahraga Bapak di Resort Oikoli. Nah, saya lihat ini luar biasa, di mana mereka juga selain mendapatkan siraman rohani, mereka juga mendapatkan pemeriksaan. Mereka katakan ini adalah posyandu lansia. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah posyandu lansia juga berjalan di Puskesmas Mebung ini? Ya, posyandu lansia ini di sini di Puskesmas Mebung itu banyak didukung oleh atau pendiriannya oleh semua pihak, bukan kami sendiri. Itu dari gereja, dari lembaga-lembaga tentunya memang. Malah kemarin itu ya mereka datang, misalnya gereja, mereka datang lapor, kita mau bangun ini, silakan di tempat-tempat ibadah itu mereka bangun, kemudian kita sampaikan ini harus disiapkan ini termasuk tempatnya, sarana atau prasarananya, tetapi mereka pergi dan tidak lanjut. Nah, setelah tidak lanjut itu ternyata animonya makin bagus. Ya, mereka ada jalan pagi, ya, mereka ada konseling, termasuk juga pemeriksaan langsung. Ya. Tapi kalau kita di puskes, ya karena kita punya itu kan sudah terjadwal. Dan kalau mereka minta ya kita hadir. Baik. Kita hadir dan lakukan pemeriksaan terhadap mereka. Dan
apa ini hampir telah bagi pengamatan saya di Alur ini semua sudah terlaksana program ini. Ya. Baik. Di Puskesmas Mebung ini itu dukungan lintas sektor, masyarakat, tokoh masyarakat, institusi-institusi terkait, termasuk gereja, rumah ibadah dan lain sebagainya, itu dukungannya penuh. Sehingga hampir semua area itu terselenggara untuk posyandu lansia. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak Ardi. Harapan Bapak dengan adanya mahasiswa IIK Strada yang berpraktek di sini, dan harapan kedepannya, apakah Bapak akan memberikan kesempatan bagi banyak orang supaya melanjutkan pendidikannya, supaya SDM-nya meningkat dan menjadi SDM yang terampil, tangguh, karena tahun 2026 semua nakes harus S1 dan profesi. Ya, baik. Terima kasih Ibu bahwa teman-teman saya yang ada di sini yang mengambil keputusan untuk melanjutkan studi Puskesmas Mebung, kemudian ada Puskesmas lain juga, mereka begitu mau mengembangkan diri, mau menatap masa depan ya wilayah ini, daerah ini seperti apa, dan mereka mengembangkannya melalui pengembangan di bidang pendidikan dan kuliah misalnya. Tetapi selama sepanjang pengamatan kami di sini, bahwa teman-teman yang sudah mengambil keputusan dan melanjutkan studi ini, teman-teman mereka bagus, lancar. Kami juga di sini mereka datang minta keperluan apa, data, informasi, kami sampaikan. Karena mungkin dari lain lebih maju dari kita. Jadi salah satu caranya supaya kita ada tidak ada perbedaan, ya kita juga harus mengambil kesempatan ini. Baik. Bukan mereka saja, mungkin saya juga harus, karena ini kan sudah semacam tren di masa sekarang. Kemudian ya sudah pastilah mereka kalau sudah selesai studi, ya banyak sekali masalah kesehatan di masyarakat yang harus ditangani secara profesional. Ilmu yang bisa mengatasi masalah itu dari mereka-mereka yang berpendidikan dan memiliki standar profesi. Dan itulah yang kita bisa mengatasi masalah di masyarakat. Saya senang kemarin mereka selesai di empat lanjut lagi. Tapi ya banyak, ya kalau kita ngomong jujur, banyak kemudahan di situ. Betul. Jadi saudaraku yang terkasih, IIK Strada hadir di Nusa Tenggara Timur, termasuk daerah 3T. Salah satunya adalah Kepulauan Alor, di mana kami memfasilitasi banyak teman-teman tenaga kesehatan untuk naik grade di bidang pendidikannya. Bagaimanapun juga regulasi yang hadir di pemerintahan Indonesia, profesional di bidang tenaga kesehatan minimal harus S1 dan profesi. Dan ini diberikan waktu sampai 2026, dan saya berharap semua tenaga kesehatan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini karena pendidikannya lebih mudah daripada yang mereka pikirkan. Saat ini kita berhadapan dengan ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Ida Boli. Ibu Ida Boli ini adalah Kepala Puskesmas Mebung, betul ya? Dan Bu Ida Boli ini yang memiliki program-program unggulan, tentunya program yang luar biasa untuk Puskesmas Mebung. Ibu, saya ingin menanyakan satu hal, tapi butuh penjelasan yang agak panjang. Bagaimana gambaran besar Puskesmas Mebung beserta permasalahan dan program-program unggulannya? Selamat sore Bu Erna, terkait dengan program Puskesmas Mebung, kami di Puskesmas Mebung dengan wilayah kerja 11 desa dan 2 kelurahan, jumlah seluruhnya ada 13 desa, 13 wilayah kerja kami. Program-program yang ada di Puskesmas Mebung adalah program kesehatan ibu anak, program pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, program penyakit tidak menular, dan tentunya saja adalah program gizi. Yang sementara ini kami laksanakan program unggulan kami adalah penanganan stunting. Di tahun 2022 angka stunting kami
dari 1.432 bayi balita yang ada, itu terdapat 40 bayi balita yang stunting, dan di tahun 2023 di bulan penimbangan Februari 2023 turun menjadi 22 anak yang stunting, dan sementara ini anak-anak stunting itu diberi pemberian makanan tambahan melalui dana DAK non fisik, yaitu dana BOK yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan ke Puskesmas Mebung. Terima kasih. Baik, jadi sudah ada penurunan ya Ibu ya saat ini ya. Sudah ada penurunan dan itu luar biasa. Tidak mudah untuk mengelola bagaimana supaya stunting itu turun. Namun itu bisa dilakukan. Kesan-kesan Ibu terhadap mahasiswa dari Ikastrada yang melakukan praktek kerja di Puskesmas Mebung. Bagaimana kesan-kesan Ibu? Baik Bu, untuk mahasiswa Ikastrada yang berpraktek di Puskesmas Mebung sangat luar biasa, sangat membantu dalam pelayanan kesehatan di perorangan, yaitu dalam Puskesmas maupun upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di luar gedung. Mereka juga turut membantu dalam penanganan pasien baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, tidak salah memang teman-teman kuliah di Ikastrada karena mendapatkan tempat praktek yang luar biasa di seluruh wilayah Indonesia, khususnya NTT dan Kabupaten Alor, dan lebih terkhusus lagi di puskesmas unggulan, yaitu salah satunya Puskesmas Mebung. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mengikuti dari perjalanan kisah kami dari puskesmas ke puskesmas. Baiklah teman-teman di seluruh kawasan Nusantara, itulah wawancara kami dengan Kepala Puskesmas Mebung. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di puskesmas yang lain. Salam sukses, salam sehat, dan salam hangat. Ikastrada Indonesia, hebat dan luar biasa.